Halo, Assalamualaikum semua. Saya Salmia Rahayu Bilkisti. Di video kali ini, saya akan membantu kamu untuk mengenal lebih jauh mengenai proses pendampingan sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil. Beberapa waktu lalu, pemerintah telah meluncurkan sertifikasi halal gratis atau yang kita kenal dengan Sehati untuk usaha mikro dan kecil. Pernyataan pelaku usaha ini didasarkan pada standar halal sesuai dengan regulasi pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Yang pertama, adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad atau ikrar, di dalamnya berisi kehalalan produk bahan yang digunakan dan proses produk halal. Dan yang kedua adalah adanya pendamping PPH. Pada proses sertifikasi halal self-declare dibutuhkan pendamping atau yang kita kenal dengan pendamping proses produk halal yang berperan penting dalam proses verifikasi dan validasi atas pernyataan kehalalan suatu produk. Tentunya, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan sebelum menjadi pendamping PPH. Pastikan kamu warga Indonesia, beragama Islam, memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan suatu produk, serta memiliki sertifikat pendamping PPH yang telah teregistrasi oleh BPJPH. Lalu, bagaimana syarat untuk menjadi pendamping PPH? Yang pertama, pastikan terdaftar di Lembaga Pendamping Proses Produk Halal atau LP3H. Yang kedua, kamu harus mengikuti pelatihan sebagai pendamping PPH, dan yang terakhir, kamu akan diberikan nomor registrasi oleh BPJPH. Setelah kamu dinyatakan sebagai pendamping PPH, ada beberapa hal yang harus kamu ikuti dan harus laksanakan. Nah, teman-teman, proses pendampingan yang saya lakukan, yang pertama, saya menyebarkan informasi terkait Sehati melalui WhatsApp Group. Kemudian, saya menargetkan target pelaku UMKM yang akan dilakukan proses pendampingan. Selain itu, saya juga mencari informasi mengenai pelaku usaha di provinsi yang sama yang dapat didampingi oleh proses self-declare, serta membina pelaku UMK bersama pemerintah setempat. Namun, tidak semua UMK dapat mengajukan sertifikasi halal produknya melalui self-declare ya. Menurut keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022 dan nomor 22 tahun 2023, syarat pelaku UMK yang dapat melakukan self-declare adalah: yang pertama, jenis produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Yang kedua, bahan yang digunakan. 3, proses produksi. 4, lokasi, tempat, dan alat proses produksi halal. Kelima, memiliki NIB. Keenam, omset atau hasil penjualan. Ketujuh, surat izin edar verifikasi oleh pendamping. Dan kesembilan, melengkapi dokumen pengajuan si halal. Untuk itu, saya melakukan wawancara terlebih dahulu kepada pelaku UMK untuk memastikan terpenuhinya beberapa syarat tersebut. Jika jawaban tidak sesuai, maka proses pendampingan self-declare tidak bisa dilakukan dan harus melalui jalur sertifikasi reguler. Saya juga memastikan agar pelaku usaha memperlihatkan bahan dan surat-surat maupun merek dan label untuk proses administrasi di si halal saat saya berkunjung nantinya. Nah, jika terdapat ketidaksesuaian atau memerlukan klarifikasi saat kunjungan, saya menuliskan catatan yang akan ditanyakan saat kunjungan nanti. Yang kedua, saya melakukan kunjungan ke tempat produksi sesuai jadwal yang telah disepakati. Untuk lebih lengkapnya,
Yuk ikuti kegiatan saya untuk bertemu Ibu Maimunah sebagai pelaku usaha mikro dan kecil. Halo, Assalamualaikum Ibu. Iya Ibu, bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Jadi Ibu, kapan ya kira-kira saya dapat meninjau lokasi Ibu? Iya Ibu, terkait pendaftaran sertifikasi halal kemarin ya Ibu. Besok pagi. Baik Bu. Ibu mohon untuk dipersiapkan ya Bu bahan-bahannya. Insya Allah kita akan bertemu di tempat usaha Ibu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maimunah. Saya selaku pelaku usaha di bidang rempeyek. Awal mula usaha saya adalah tadinya iseng. Karena waktu itu masa pandemi. Jadi daripada bete, jadi saya bikin sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ibu, Ya, perkenalkan saya Salimera Bilqis. Di sini saya akan membantu Ibu untuk mendaftarkan sertifikasi halal gratis, yaitu sehati. lalu apa yang harus saya lakukan? Pertama, Ibu harus mempersiapkan dokumen, kemudian Ibu juga harus mempersiapkan proses produk Ibu dari produk yang Ibu jual. Nah, nanti untuk kelengkapan dokumennya serta pendaftaran si halal, nanti saya akan bantu Ibu. Si halal. Apa itu si halal? Si halal itu merupakan website dari BPJPH yang digunakan untuk proses pendaftaran sertifikasi halal dari awal pendaftaran hingga terbit sertifikat halal. Wah, canggih ya. Iya, Ada bayarnya. Biayanya berapa tuh? Itu gratis Ibu, alias tidak berbayar. Alhamdulillah. Untuk itu, saya bantu untuk pengecekan dokumennya Ibu. Ya, boleh. Kemudian, pendamping memeriksa, mengumpulkan dan mencatat data meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Nah Ibu, karena pengecekan dokumen sudah selesai, nah di sini Ibu bisa melakukan pendaftaran akun melalui aplikasi WKC Halal ini. Nah di sini Ibu silakan untuk create an akun. Kemudian di sini Ibu pilih apa user yang akan Ibu daftarkan. Di sini Ibu pilih sebagai pelaku usaha. Nah Ibu, di sini saya sudah bantu untuk pengecekan data pelaku usaha. Silakan Ibu kembali cek apakah sudah sesuai dengan data Ibu. Iya, udah benar. Nah nanti Ibu silakan untuk mengklik download beberapa dokumen yang harus Ibu simpan seperti ikrar, kemudian surat-surat pernyataan pelaku usaha dan lain sebagainya. Silakan Ibu download dan Ibu simpan sebagai arsip sebagai pelaku usaha. Langkah selanjutnya, saya melakukan login akun ke website si halal untuk memverifikasi dan memvalidasi pernyataan pelaku usaha serta memantau pengajuan sertifikat sampai sertifikat halal terbit. Sertifikat halal yang diajukan oleh pendamping akan diperiksa dan ditentukan kehalalannya oleh Komite Fatwa dengan durasi maksimal 1 hari kerja. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih ya Bu atas kerjasamanya selama ini untuk memproses sertifikasi halal kemarin. Alhamdulillah sertifikatnya sudah keluar ya Ibu. Alhamdulillah. Semoga saya bisa menjaga kehalalan produk sesuai yang Mbak Salmiah sarankan. Baik Ibu, terima kasih banyak. Semoga Ibu senantiasa menjaga kehalalannya Ibu. Nah teman-teman, itu dia gambaran mengenai proses pendampingan sertifikasi halal UMK. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan tentang yang namanya posisi seseorang pendamping proses produksi halal. Apa itu pendamping proses produksi halal? Yang sering di lapangan kita menyebutnya adalah P3H
P3H ini adalah seseorang yang melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap pengajuan sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku usaha melalui jalur pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Posisi pendamping PPH ini atau P3H ini secara teknis memiliki fungsi yang sama dengan auditor halal pada proses sertifikasi halal melalui skema reguler. Sehingga kita menyebutnya aktor di lapangan dalam hal proses sertifikasi halal untuk jalur reguler adalah auditor yang bernaung di bawah lembaga pemeriksa halal atau LPH, sementara aktor di lapangan untuk proses self declare adalah pendamping proses produksi halal P3H yang bernaung di suatu lembaga yang namanya lembaga pendamping proses produksi halal. Seseorang pendamping proses produksi halal juga dituntut memiliki integritas yang mesti dipahami dan disetujui ketika yang bersangkutan akan menjalankan profesi pendamping proses produksi halal. Untuk mewujudkan itu, di aplikasi kami di SiHalal telah disiapkan fakta integritas yang mesti dibaca dan disetujui oleh seseorang pendamping proses produksi halal sebelum menjalankan tugas-tugasnya. Semua itu kami persiapkan dan terus akan kami sempurnakan persyaratan-persyaratan lainnya guna memastikan apa yang dilakukan oleh pendamping proses produksi halal ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi kaedah-kaedah yang telah ditetapkan. Demikian penjelasan dari saya tentang pendamping proses produksi halal. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.